Mungkin speaking dulu Bapak Ibu. Coba gambar, angkat tangan. Kayak lucu-lucuan anak-anaknya. Angkat tangan Bapak Ibu. Oh. Ini jebakan ini. Terus itu Coba gambar. Kegiatan Mama Muda. Kegiatan Mama Muda. Saya tidak muda. Itu nggak ada yang ada. Semua aja ini. Mana Mama Muda Pak? Teman gambar Bapak Ibu. Oh iya. Oke, monggo. Kegiatan Mama Muda. Iya, gambarnya Mas. Oh, tadi ini pegang ada begini. Ayo, langsung Bu. Gambarnya apa Bu? Oke, baiklah. Baiklah. Speaking aja lah ya. Saya hanya bisa 2 gambar. Jemput apa ya? Oke. Jemput apa ya? Jemput sekolah. Ya, kurang tepat. Jemput sekolah kurang tepat. Bapak. Jemput orang sekolah, anak sekolah. Oke, udah. Jemput anak sekolah. Pak Yoyo. Pak Yoyo lagi ikut. Ini Bapak Ibu. Ini jamnya ayah menggunakan diganti jadi jam gitu. Ini O-nya diganti itu. Jemput dan topnya diganti itu. Ini anak jemput anak, sekolahnya diganti itu ya. Anak jemput anak sekolah. Lanjut baiklah. Ada lagi satu kali lagi. Kayaknya ada deh. Buat gak panjang karena nanti ada aktivitas kelompok. Oke, silakan. Oke, sudah terjawab. Sering melamun. Itu kan cherry Bapak Ibu. C-nya diganti S. Jadi tambah MG jadi sering gitu ya. Kemudian jamunya juga sering melamun. J-nya dihilangkan. Lanjut Pak Eko, saya kira cukup. Kita masuk ke eksplorasi konsep Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan romantik berikut. Apa persepsi Bapak Ibu terhadap gambar 1 dan 2? Monggo. Gambar 1 itu sepertinya sama, mungkin kembar mungkin. Gambar 1 itu anak yang mungkin tidak ceria ya. Monggo ya. Ada tuh. Apa persepsi Bapak Ibu terhadap gambar? Gampangnya itu anak yang 2 itu di gambar 1 itu menampakkan ekspresi yang tidak ceria. Maaf ya, tidak pakai kacamata, tidak ceria. Beda dengan gambar 2, dia yang mendapatkan kebahagiaan, keceriaan, walaupun dia itu berteman dengan anak yang berbeda kondisi disabilitas. Keren kemudian. Terima kasih kemudian. Ada yang lain Bapak Ibu melihat gambar Pak Yoyo? Ya, gambar pertama itu belajar taat aturan. Kemudian yang gambar kedua belajar merdeka. Taat aturan, belajar merdeka. Oke, kemudian tadi menjawab yang pertama kurang bahagia, yang kedua berteman dengan beragam ya, intinya keberagaman. Ada temannya yang masih naik kursi roda. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu diskusi eksplorasi konsep Pak. Jadi nomor 1 itu duduk akan berusia Pak, dia akan dewasa, ada serius. Pola ajar kita juga serius. Kemudian gambar 2 itu masih di bawah usia anak-anak masih, maka cara kita mengajari itu berbeda dengan ketika dia masih anak-anak itu. Keren apa ya? Keren Pak. Keren gitu. Oh Pak. Laci. Pak Ilham ya. Kalau yang gambar 2, saya dari gambar 2 itu menunjukkan awal
kemanusiaan. Kan di sekolah itu ada yang inklusif, ada yang semuanya punya hak yang sama untuk berbahagia, walaupun dia berbeda. Jadi harus ambil kesempatan untuk sama-sama dengan tapi dengan caranya yang aman, harus aman. Luar biasa Pak Ari, luar biasa Bapak Ibu. Dilanjut mungkin Pak Eko. Ya, cukup Pak Eko eksplorasinya. Kita masuk ya. Gambar 1. Setiap manusia diciptakan unik dan khusus. Kalau serupa tapi tak sama mungkin dari segi gambar 01, tidak ada satu orang pun yang sama persis. Mereka kembar, tetapi pasti ada perbedaan di antara mereka. Demikian juga halnya dengan peserta didik. Jawaban dari Bapak Ibu luar biasa. Saya juga menemukan tadi ada bagaimana cara kita beragam dalam mendidik murid. Yang kalau gambar 2 tadi keberagaman, ada yang murid suka lari-lari, bernyanyi, ada yang mungkin lebih pasif. Nah, itu yang terkait dengan gambar. Mungkin dilanjut. Ya. Konsep keberagaman murid dan layanan pembelajaran. Diskusi lagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menggunakan keberagaman murid untuk meningkatkan layanan pembelajaran bagi murid. Jadi murid tadi yang digambar itu beragam. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang sudah dilakukan untuk keberagaman murid tadi, ya keberagaman murid, bagaimana caranya meningkatkan layanan pembelajaran yang berpusat pada murid kira-kira di kelas. Dan tadi murid itu beragam, Berbagi pengalaman. monggo Bapak Ibu. Jadi kita tahu murid itu beragam di kelas, gak bisa kita harapkan semua angkat tangan. Yuk angkat tangan semua. Ada yang semua respon misalkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu melihat keberagaman murid kita, lalu Bapak Ibu berpikir pembelajaran saya harus berpusat pada murid. Pak, silakan. Yang pertama menurut saya, sebelum dari gambar 1, 2 itu, saya mengatakan bahwa kita harus bervariasi dalam mendidik mereka sesuai dengan alam mereka sendiri. Menggunakan keberagaman murid untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Pertama, kita melakukan asesmen dulu, karena kita belajar pada diferensiasi anak seperti apa, kemudian pola dan teknik mengajar juga kita sesuaikan dengan murid yang ada, karena tidak semua dalam satu kelas itu sama, ya, ada perbedaan. Makanya kita melakukan dulu penelitian masing-masing murid itu seperti apa, dan pola pelayanan kita dalam pendidikan juga akan berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dalam kelas. Luar biasa. Jadi di awal tadi diawali dengan asesmen, jawab keren. Jadi maklum Bapak ini berbagi. Jangan tanya saya ya. Ya, Gimana caranya Bapak? bagaimana Bapak Ibu menggunakan keberagaman murid untuk meningkatkan layanan pembelajaran kepada murid? Keberagaman itu sesuatu yang pasti itu. Entah itu beragam dari latar belakang keluarga, beragam latar belakang sosial ekonomi siswa, beragam dalam gaya belajarnya, beragam karakter dan lain sebagainya. Dan sangat kompleks. Disitulah kehebatan seorang guru. Kalau secara teori memang kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmennya diagnostik dan kognitif dan non kognitif. Setelah itu kita memetakan, kemudian menentukan perencanaan pembelajarannya yang memberikan pelayanan berbeda kepada mereka secara different, ya, artinya bisa mulai dari prosesnya, produknya dan lain sebagainya. Itu secara teori. Tetapi pengalaman pribadi, ternyata teori itu tidak semudah itu bisa saya laksanakan, Bapak Ibu. Mungkin ini keterbatasan saya dan ketidakmampuan saya. Makanya saya sangat respect ketika ada kegiatan berbagi praktik ini. Pengalaman saya kemarin saja, hari pertama di siswa baru saya, ada 3 anak yang mengalami keterbelakangan. Kelas 7 baru. Ya, kelas 7 baru, saya baru pertama kali masuk. Dan itu rata di kelas 7A, karena saya dapat 3 kelas. 7A, BCA
ada semua satu gitu. Mereka mengalami keterbelakangan. Yang dua itu sama sekali tidak mampu menulis. Bahkan satu itu bukan tidak bisa menulis, mengucapkan saja juga sudah sangat sulit. Nah, bingung Pak, harus dapat ini. Jadi sampai sekarang dia masih bingung ini, mampu tidak ya saya mengajar anak ini gitu loh. Karena ya saya termasuk guru tua Pak. Jadi kurang update dengan yang sekarang yang begitu ya. Iya sama kata. Saya kan kemarin ketika saya minta perkenalan saja asesmen non kognitifnya, diagnostik non kognitifnya, maka kalau yang lainnya bisa saya minta secara tertulis dan secara lisan, untuk anak ini saya perlakukan langsung dengan pendekatan. Saya pegang bahunya, saya tanya namanya siapa, pendampingan individu itu. benar, namanya siapa, nah itu masih lama menyebutkan. Setelah itu rumahnya di mana? SDN, bingung saya Pak, rumahnya. Akhirnya saya pakai bahasa Madura, Bengkor dan Jawa. Jadi akhirnya bahasa daerah pun harus muncul dalam memperlakukan anak itu. Nah, ketika saya sudah masuk di materi, jadi saya minta anak yang lainnya membaca dulu bacaan. Saya minta, ternyata yang ini tidak bisa. Nah, ini sementara bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada solusi dari Pak Ibu dari Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan nanti terjawab dengan teori dan juga saya juga ingin berbagi yang saya lakukan Bapak Ibu. Luar biasa. Oke, ini sebelum lanjut Pak Ibu, konsep keberagaman berjalan di dunia Bapak Ibu. Nanti kalau ada diskusi kita sambil berjalan. Konsep keberagaman murid dan layanan pembelajaran. Jadi saya sering pakai ruangan ini kalau tidak ada pertemuan, karena di sini saya bisa pakai ini TV, jadi pakai Bluetooth gitu kan. Itu kalau ke kelas saya nyantai, kadang-kadang kelas yang belum terpasang gitu. Ini adalah aktivitas anak-anak. Setiap murid adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktek-praktek pembelajaran kita. Jadi mindset kita Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa setiap murid pasti tidak sama, gitu. Baik kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat belajar. Ada tiga ini, gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar. Nanti ada teorinya. Lanjut Pak Eko. Ya ini Bapak Ibu mungkin sudah dapat materi ini. Keberagaman murid itu sejalan dengan keyakinan guru Bapak Ibu. Keberagaman murid berasal dari keluarga kurang mampu tadi disebutkan. Faktornya iya ada, atau orang tuanya mungkin merantau ke luar negeri. Keyakinan guru semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Itu keyakinan kita. Apapun keberagamannya mau tidak mampu, keyakinan kita adalah semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Nanti kita bahas. Kemudian keberagaman murid memiliki kesulitan memahami. Ya ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tidak menggunakan kata menjelaskan. Di tujuan pembelajaran itu ditekankan, tapi sudah menggunakan memahami. Karena memahami di kurikulum Merdeka itu taksonominya itu sudah C6, itu levelnya agak tinggi. Jadi menjelaskan kecuali ini ya di indikator ya, kalau tadi indikator nanti kita bahas. Jadi memahami Bapak Ibu, memahami yang dipakai di pendekatan kurikulum Merdeka. Nanti di akhir saya sudah sampaikan kemudian Bapak Ibu yang butuh modul ajar lengkap insya Allah sesuai JP terbaru saya kopikan, saya kasih. Nanti Bapak Ibu tinggal ATM-nya ya, nanti saya bagi punya saya. Ada 2-3 penerbit, silakan dipilih, mau versi saya silakan, tinggal didiferensiasi aja, tinggal ATM aja, modul lengkap Bapak Ibu. Yang terbaru JP terbarunya 789 saya bagi. Ada 3 penerbit, yang satu dari Puskur. Jadi kalau mau diambil dari Puskur biasanya di PPM silakan. Kalau ambil versi saya silakan. Yang ada tanda merah itu diferensiasi. Karena di kita harus ada tanda merah. Kalau masukkan indikator disiplin positif kasih tanda merah. Kalau ada pembelajaran poin-poin diferensiasi kasih tanda merah. Jadi mengoreksinya itu lebih mudah. Nanti saya bagi.
Kemudian Bapak Ibu lanjut, murid-murid yang murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan. Ini terkait ke siapa? Sebetulnya dia sudah tahu, ya, bukan 5 sila Pancasila dia sudah tahu. Tapi mungkin malu lah apa ya. Itu anak-anak seperti itu. Nah, keyakinan bersikap adil dan keyakinan guru bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Jadi adil Bapak Ibu, tidak disamaratakan. Kalau tadi Bu Papa melakukan pendampingan individu, kalau asas refleksi klasikal itu kan semua. Tapi kalau pendampingan individu ada sesuatu yang beragam dari anak ini, ada keterlambatan apa? Nah, saya kira lanjut nanti materinya saya share. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke ciri-ciri keberagaman murid. Ada 3 Bapak Ibu. Keberagaman murid itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kalau kita awal Bapak Ibu melakukan asesmen, dia kognitif itu berkaitan dengan kesiapan belajar. Saya kemarin kelas 9. Nah, Bapak Ibu, di modul saya yang saya sudah siapkan itu kelas 9. Karena saya kelas 78 tidak mengajar. Jadi saya ngajar di 91 sampai 98, 8 kelas. Saya mengajar di kelas 9, contoh untuk yang ngajar kelas 9 silahkan di ATM aja itu. Saya melakukan asesmen tidak dalam bentuk Google Form versi saya. Karena kelas 9 saya lihat sudah dilakukan asesmen dari kelas 7 8. Saya di kelas 9 antara 91 dengan 92 itu berbeda. Kadang saya diskusi. Kemarin di outdoor Bapak Ibu, karena jamnya siang saya lakukan asesmen terkait kesiapan belajar. Pertanyaan sederhana dengan games. Jadi saya main game, ada itu di YouTube, saya main game. Siapa yang kena itu menjawab tentang bab 1 hubungan Pancasila dengan UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI gitu. Pancasila dihubungkan. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Saya dari situ sudah siap tuh. Kita melihat keukuran. Nah, saya pun catat tuh. Ada dalam bentuk games di kelas. Ada saya main dadu. Jadi yang ini jadi random aja Bapak Ibu. Karena saya kelas 8 sudah tahu anak-anak ini. Kelas 8 saya mengajar. 16 ada ini saya sudah tahu. Jadi terkait kesiapan belajar. Kesiapan belajar kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan respon jawaban yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Ini berkaitan dengan kognitif, kesiapan belajar. Kemudian profil belajar karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya, cara biasanya dalam belajar dan membuatnya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai. Jadi ada kelas 93 kemarin saya lagi Bapak Ibu terkait dengan profil belajar. Saya ngobrol, diskusi, melingkar. Kamu minat belajarnya di rumah dengan musik atau enggak? Silakan yang dengan musik angkat tangan. Dari situ saya catat satu-satu. Ya, tidak jadi asik, tidak. Jadi kemarin di Bimtek supaya siswa tidak kaget, apalagi kelas 7. Ya, kalau kelas 7 dites, baru masuk sudah dites ya. Jadi asesmennya itu dibuat tercantik di infografis. Itu Bapak Ibu. Dibuat seperti poster. Di poster itu sebutkan terkait kognitif kan 4 diambil dari 2 di bawah, berarti kelas 5 soalnya kelas 5 6 4 5 6 soal itu kelas 7 kelas 5 4 idealnya 4 2 kalau nggak salah, lupa saya. Maksudnya ngambil dari materi kelas 5. Karena saya di kelas 9, saya tidak menggunakan teori itu lagi, tapi catatan dari saya dengan konsep keberagaman. Terus yang berikut nanti kita diskusi Bapak Ibu. Minat, yang terakhir minat Bapak Ibu. Ketertarikan, kesukaan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi motivasi intrinsik atau motivasi yang datangnya dari diri, minatnya dia. Ya, mungkin dilanjut Pak Eko. Masih banyak. Kesiapan belajar
guru bisa memberikan asesmen awal untuk menentukan apa yang sudah dipahami dan belum dipahami siswa tentang topik tertentu. Nah, jangan Bapak Ibu, ini yang terjadi miskonsepsi bahwa asesmen awal dilakukan di awal di awal pertemuan semester. Itu tidak. Asesmen pembelajaran, ya asesmen awal itu dilakukan boleh dalam satu bab, boleh dalam satu topik pembelajaran. Jadi persub. Ya, dari situ kita tahu kesiapan belajar anak. Jadi persub kalau kelas 9 ada 4 A, B, C, berarti ada 3 sub. Di situ setiap awal mau masuk ke sub 2, kita lakukan asesmen awal, Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui anak ini sudah siap atau tidak ini, dengan diskusi aja, nggak perlu buat soal. Kalau mau pakai Google Form bagus malah, ya. Atau studi kasus, diskusi, nah itu boleh, Bapak Ibu. Nanti saya sharing. Saya juga sudah menyiapkan presentasi materi kelas 9 bab 1. Saya share kanvanya, nanti boleh. Di situ sudah sesuai dengan buku siswa yang baru, Pak Iko. Untuk kelas 7-8 saya belum menyiapkan. Itu nanti saya share yang ajar kelas 9. Materinya saya ambil di situ. Kemudian ada video yang pakai keyboard, ada juga. Lanjut, Pak Iko. Ini teori profil belajar. Terkait profil belajar, Bapak Ibu, prevensi terhadap lingkungan, pengaruh budaya, prevensi gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, terkait gaya yang ini profil belajar, ada gaya belajar, Bapak Ibu. Gaya belajar itu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua Bapak Ibu ada 3, auditori, satu lagi kinestetik. Nah, terkait dengan visual ini sangat mau pakai aku pintar ya, yang gaya belajar ada aku pintar ya, Bapak Ibu. Kalau di sini kalau nggak salah pakai aku pintar, ada web aku pintar, anak-anak tuh ngisi pertanyaan sudah langsung keluar tuh, anak itu kinestetik gaya belajarnya. Nah, itu mengetahui gaya belajar. Gaya belajar visual biasanya anak-anaknya suka mengingat apa yang dilihatnya. Dia suka melihat sesuatu, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak silakan buka halaman 1 sampai 10 gitu. Silakan buka halaman 1 sampai 3. Kalian baca materi itu. Ada anak yang tidak baca, nah itu Bapak Ibu. Kita sudah tahu itu. Kalau anak sudah malas literasi tanpa melihat visual dulu, itu sudah tahu itu. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa baca. Kamu baca sekarang, harus dibaca. Kamu rangkum, saya biarkan aja dulu. Karena di awal kalian buka halaman 1 sampai 2, kamu literasi, kamu baca dulu. Approach ini hati-hati tuh, jadi estetik nanti. Gimana cara kita? Itu di awal. Tapi ketika pembelajaran sudah berlangsung, treatmentnya ada di Bapak Ibu. Bagaimana mendiagnosa itu? Nanti saya berbagi juga kita di sini. Yang visual suka mencoret-coret tembok, ininya dicoret. Suka mencoret-coretnya gaya anak visual nih. Kalau secara teori membaca, nah ini pembaca cepat dan tekun, biasanya cepat membacanya, lebih suka membaca daripada dibacakan. Dia tidak suka ini mendengar gitu. Membaca daripada dibacakan, dia dibacakan bukunya atau mendengarkan, mungkin dia agak kurang konsentrasi. Tapi kalau sudah melihat dengan visual, ada teori-teori, ada ini, dia biasa suka. Rapi dan teratur, mementingkan penampilan. Saya kira lanjut menggunakan warna dengan mobilisasi, dia suka warna, mengejar dengan baik, lebih memahami gambar bagian dari bawah ini. Anak-anak ini biasanya suka peta konsep tuh. Kalau disuruh buat pohon hukum atau norma, Bapak Ibu, di bab berapa? Bab 3 kalau nggak salah yang baru. Di kelas 7 patuh terhadap norma, itu yang buku terbaru. Saya juga bawa bukunya. Patuh terhadap norma. Anak-anak buat poster, ya kalian buat poster. Ini instruksinya nih. Kalian diferensiasi ya. Yang mau buat poster menggambar boleh. Pak, gambarnya boleh nggak? Kadang muncul dalam bentuk ranting pohon atau pohon itu. Cepat sekali dia membuat bagan-bagan atau peta konsep, memetakan tuh. Tinggal kita arahkan saja. Biasa seperti itu. Kita temukan itu di lapangan. Monggo Pak, lanjut Pak. Gaya belajar kedua adalah auditori. Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Mengenang kalau didengarkan. Tapi ketika kita menjelaskan, coba langsung tanya, dia langsung connect. Kalau connect,
keren. Inilah konsep anak yang auditori, menggerakkan bibir. Ada anak-anak ketika kita suruh literasi, dia nggak bisa dalam hati, tapi dia harus menggerakkan bibir. Nah, itu salah satu keunikan anak kita. Sedang membaca dengan keras, dapat mengulangi kembali menirukan nada birama. Suka niru nih, suka niru. Kalau saya kadang pernah ditiru anak-anak ketika ngajar, bagus dalam berbicara dan bercerita, berbicara dengan irama terpola, belajar dengan menggunakan ya. Suka musik, suka bernyanyi, tidak diam dalam waktu lama. Ini suka musik. Kalau kita pakai video pembelajaran kemarin di kelas 9, saya sudah masuk ke pidato Bung Karno di Sriweda yang di Surakarta, itu di buku bab 1. Di buku itu diminta untuk anak-anak mendengarkan pidato, lalu mereka merangkum isi pidato. Yang kedua, dia diminta untuk merangkum, bukan merangkum ya, menulis sosok ya, sosok seorang Bung Karno. Itu di bab 1 kelas 9. Jadi mereka nonton video, saya perlihatkan video, saya perdengarkan, saya kasih keras, mereka dengar, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi ada transitnya. Mereka menulis, saya tentukan 5, kemudian kamu melihat sosok Soekarno, saya baca kayak karismatik, pinter, seram, jawabnya takut. Melihat sosok Soekarno berapi-api itu. Di situ Bapak Ibu, senang sekali itu anak-anak. Lanjut. Yang terakhir kinestetik. Nah, ini Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu, saya kira insya Allah lah ada yang anak kadang yang mohon maaf ya, izin tanpa ini. Kalau saya di awal kesepakatan kelas sudah jelas 4 poin saja. Dilarang tidak meninggalkan kelas pada masih negatif ya. Boleh meninggalkan kelas dan dengan seizin guru, itu sudah kesepakatan saya. Ini anaknya nggak bisa diem. Dan saya kemarin balik kelas 8, Masya Allah, setelah saya tes asesmennya, dari 32 siswa, 14 siswa hampir separuh kinestetik. Dan itu saya minta datanya di BK, karena BK punya data asesmen itu. Di kelas 7 tetap seperti ini. Kelas 8 saya tes lagi, wali kelas seperti itu. Jadi kelas saya itu banyak yang anak kinestetik Bapak Ibu. Selalu berorientasi pada fisik, berbicara dengan perlahan, banyak gerak lah. Menanggapi perhatian fisik, suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Ini suka dia kalau disuruh sesuatu, dia nggak bisa suruh mikir, artinya bukan suruh mikir ya, bukan konseptor sebetulnya, dia pelaku ya, dia suka berdiri dekat ketika berbicara. Jadi pendampingan individu itu penting bagi anak. Kamu masih ingat gak kesepakatan kelas kita dengan Pak sebatas kita? Nanti ada lagi itu, kita dekati lagi. Gak bisa jauh. Kalau dia jauh, saya sudah lihat. Kalau dia posisinya di belakang, saya teriak-teriak di sini berhenti. Itu kadang masih ini. Tapi kalau kita dekati dulu gitu, ya ada secara psikologis itu berbeda. Ketika menenangkan anak-anak yang seperti ini, belajar melalui praktek, yang suka praktek, menghafal dengan cara berjalan, yang bergerak, yang boleh berjalan. Ketika diskusi dia mungkin ketemu temannya, kadang seperti itu. Banyak menggunakan isyarat tubuh, terus menyukai permainan dan olahraga. Tidak dapat duduk diam dengan waktu lama. Tidak dapat, saya tidak terlalu banyak berteori. Saya sampaikan, kalian beraktivitas, silakan diskusi kelompok, sudah kamu bisa bereksplorasi itu aja. Tergantung kelasnya, tergantung banyaknya. Kalau anaknya banyak yang banyak duduk, ya lanjut Bapak Eko. Masih ada, ini ke profil belajar kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Ada yang verbal linguistik, yang suka musik, ya, mendengarkan, ada matematika, yang suka matematika mungkin, visual, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, lalu saya kira lanjut Bapak Eko. Minat belajar. Faktor munculnya minat belajar pada siswa, minat individual, tertarik karena materi. Nah ini, minat belajar Bapak Ibu, kalau dia tertarik dengan sesuatu karena materi, media, metode yang digunakan, dia pasti ingin lagi. Kalau saya misalkan pakai LCD, menonton video, Pak minggu depan nonton lagi, ya itu tertarik sudah itu. Pak
minggu depan diskusi di luar ruangan aja, sudah, karena sudah pernah dilakukan, coba saja. Apalagi ruangan panas, jam-jam terakhir, jam rawan, bebas untuk merdekanya di situ. Yang penting TP-nya tercapai, ya gitu. Tujuan mulai. Masalah metode boleh. Kalau dia minat sesuatu, dia akan minta lagi. Tuh, anaknya seperti itu. Motivasinya. Kemudian minat situasional, tergantung pada situasi cara seorang guru menyampaikan. Mungkin di pembelajaran sekarang saya lebih banyak menjelaskan, karena awal pertemuan berikutnya kalian yang akan beraktivitas, misalkan kalian akan melakukan wawancara siapa sih sosok Soekarno kepada rekan-rekan guru. Kalian silakan keluar, cari informasi sebanyak-banyaknya. Di situ sudah dikombinasikan. Yang tadinya kok itu tentu kita tahu setelah refleksi. Ya, saya menggunakan refleksi, nanti saya juga bagi, ada materinya. Refleksi di akhir pembelajaran, caranya kita mengetahui bahwa anak ini kok pembelajaran kami ya itu sudah berjalan optimal atau tidak gitu. Oke, di refleksi. Bapak Ibu, terkait refleksi mungkin saya juga belajar sebelum-sebelumnya. Setelah keterbatasan waktu, setelah selesai, waktunya sudah mobile, selesai perkiraan, isi jurnal, langsung keluar bila melakukan refleksi. Tidak tahu nih pembelajaran sekarang apa refleksinya untuk pertemuan berikutnya. Saya pribadi, tapi saya mulai pelan-pelan belajar. Di akhir saya siapkan 10 menit, silakan refleksi, sekaligus saya umpan balik untuk menilai penilaian formatif. Di situ anak-anak bisa bertanya, apa yang sudah kita pelajari anak-anak hari ini, bagaimana perasaanmu, kira-kira pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan minatnya. Itu boleh Bapak Ibu di akhir, supaya kita punya data untuk pertemuan berikutnya. Lanjut Pak Eko. Profil belajar, lanjut minat belajar. Bagaimana menarik minat siswa untuk belajar, menciptakan kesempatan belajar di mana murid memecahkan persoalan berpikir kritis. Jadi kasih saja studi kasus misalkan atau LKPD, di situ anak-anak bereksplorasi ya, memberikan kesempatan kepada murid untuk memecahkan persoalan atau studi kasus misalnya, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu, kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang diperoleh murid, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, mungkin diawali dengan speaking, games, atau di tengah-tengah sebelum diskusi ada yel-yel. Oh, itu kreativitas Bapak Ibu. Lanjut Pak Ibu. Oke, contoh strategi pembelajaran. Kalau kesiapan belajar, diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level Bapak Ibu. Tadi Bu Bapak menyampaikan salah satu muridnya seperti itu. Ya, saran kalau saya tidak klasikal. Jadi kalau klasikal silakan tapi ada pendampingan levelnya berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau si A tidak bisa jawab, coba Alif ya, yang saya sebutkan namanya Alif gitu. Yang tadi mereka sebutkan satu contoh nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kalau Alif cukup menyebutkan Alif apa kegiatannya di rumah gitu. Itu masuk tidak dia, levelnya turun levelnya. Ya, pendekatannya. Jadi jangan disamaratakan. Kecuali asesmen formatif. Asesmen formatif kalau menggunakan pendekatan yang sama, tapi data nilai yang lain saya kira Bapak Ibu punya. Jadi bukan satu-satunya acuan penilaian untuk formatif Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan di materi berikutnya. Minat belajar diskusi. Nah ini kalau kesiapan levelnya dibedakan. Pertanyaannya, tematiknya dibedakan. Kalau minat diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai. Diskusinya Bapak Ibu. Ya, diskusinya. Bapak Ibu kalau menentukan kelompok homogen apa diacak atau diacak ya, tidak disamakan yang pintar, yang sudah siap bukan pintar, yang sudah siap belajar. Kesiapan belajar itu ada dua Bapak Ibu, siap dan belum siap. Yang siap Bapak Ibu sudah tahu ini anak sudah siap menerima materi, tapi yang belum siap itu tadi diacak boleh. Profil belajar, diskusi kelas dengan chatting di media sosial, podcast ini ambil sederhananya, podcast itu diskusi dengan presentasi ya, boleh. Lanjut Pak Eko.
Oke, diferensiasi sebagai keberagaman layanan pembelajaran dari perbedaan karakteristik dan kebutuhan murid. Prinsipnya lingkungan belajar turun berkualitas, asesmen berkelanjutan, ini refleksi tadi asesmennya, pengajaran responsif, pembinaan pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin ini ya, kalau tanya tentang jelaskan definisi pembelajaran berdiferensiasi, akan banyak versi, ya, akan banyak versi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, ya, keputusan masuk akal yang kita tahu si A yang belum siap belajar dikasih materi yang sudah siap belajar, dia mohon maaf kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Itu keputusan yang dibuat tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masuk akal aja kita memberikan layanan. Kalau misalkan selama ini masih belum, ya gimana caranya murid yang beragam tadi dapat materinya, tentu tujuan pembelajarannya juga tercapai. Lanjut Pak Eko. Nah ini yang prinsip pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian pengajaran responsif, bagaimana guru menanggapi dan merespon kebutuhan muridnya. Lanjut ke pemimpinan dan rutinitas kelas tadi, manajemen kelas yang efektif, atau mungkin tempat duduk yang diacak menjadi letter U misalkan, dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Asesmen berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan, proses penilaian formatif yang dilakukan. Ini asesmennya berkelanjutan gitu, jadi berhubungan untuk selanjutnya, jadi menjadi acuan. Kurikulum berkualitas, tujuan pembelajaran yang diberikan dengan jelas. Lanjut sumber pembelajarannya, ciri-cirinya. Lanjut Eko. Kita sebentar beraktivitas. Jam berapa? Mohon waktunya masih ada? Masih 10.20. Oke, lanjut Eko. Saya percepat. Nanti saya kira secara lanjut Eko. Ya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi selama ini 3 ya. Yang ini Pak Eko guru penggerak, saya kira sudah. Ini konten, proses, produk. Ternyata ada satu dimasukkan di teori itu di BPDB bahwa ada lingkungan. Oke, Bapak Ibu, secara konten ini pembelajaran berdiferensiasi ini kontennya. Materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas, atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Jadi berdiferensiasi konten itu, anak yang tadinya suka menonton video, saya Bapak Ibu kemarin ngajar, saya terdekat aja, saya ngajar di 93. Malam saya mengajar, besok jam 1-2 saya 93. Saya share link tentang biografi Soekarno, silakan kalian baca. Jadi sebelum pembelajaran, anak-anak sudah didiferensiasikan konten. Kemudian saya share link video saya, jadi ke guru kelas 93 itu. Yang silakan, yang mau baca silakan di Wikipedia, yang mau nonton video tentang sosok Soekarno, jadi besok sudah siap sebetulnya. Silakan saya kirim linknya. Yang mau membuka buku, buka halaman 3-6. Di situ ada teks pidato Soekarno di buku terbaru. Itu sudah diferensiasi konten Bapak Ibu. Dari sebelum kesiapan belajar, saya sudah memberikan pembelajaran bermacam. Nah, siapa yang tadi malam menggunakan nonton video sosok Soekarno? 2 orang yang angkat tangan. Saya masih ingat tuh, 2 orang. Apa yang kamu lihat? Tegas Pak, berkarisma, berwibawa. Siapa yang tadi malam baca di Wikipedia? Siapa yang tadi malam belum baca? Atau buku catatan. Nah, kalau di buku catatan karena SMP 2 masih buku lama, itu ada di bab 2 hubungan itu, ada di bab 2. Jadi anak-anak kok lompat ke bab 2 Pak? Gak apa-apa, lompat aja dulu. Jadi versinya masih lama. Kita belum punya seperti ujian, belum ada di, tapi materinya ada di bab 2. Mirip-mirip, hanya lebih menarik yang sekarang. Silahkan kalian baca. Saya diam. Nah, diferensiasi konten. Kita sudah memfasilitasi kebutuhan belajar murid dari internet,
dari YouTube, dari buku, kita sudah melakukan itu. Proses kegiatan, nah, prosesnya adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Selama proses pembelajaran, nanti produk hasil dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan keterampilan. Nah, produk ini sudah diferensiasi Bapak Ibu. Kalau di modul ajar saya itu sudah saya kasih tanda merah. Ada tugas kelompok membuat mencari hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Boleh kalian kumpulkan dalam bentuk tulisan singkat, boleh kalian kumpulkan dalam bentuk PPT, audio, merekam, video. Di situ ada pilihan. Pak, pakai Canva? Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin sekolahnya yang murid kami, sekolahnya muridnya Bapak Ibu sekarang anak-anak di luar ekspektasi. Jadi kalau anak-anak saya kemarin di kelas 8 membuat poster tentang literasi digital dan stop hoax atau sarah. Mereka pintar banget tuh, cari template di Canva, diedit namanya, tinggal kelas di Canva, luar biasa. Lalu begitu saya periksa, saya cek di template kok sama persis, kan nggak boleh, kan harus di ATM. Kamu ngambil template di situ, amati, tiru, modifikasi gambar-gambarnya. Oh gitu Pak. Sekarang anak-anak kalau ditanya pilih Canva, nggak semua, tapi ada murid saya langsung menggambar. Pak, boleh nggak menggambar stop hoax? Gambar pakai tangan, mohon maaf Bapak. Ini digambar, ya. Ini lucu, digambar tangannya set gitu, di buku tulisnya, dimodifikasi, pintar-pintar gambar anaknya. Generasi cerdas digital, stop hoax, stop di sini. Bagus Bapak Ibu, tergantung kita. Bukan berarti yang Canva lebih bagus, hati-hati, ini juga jadi miskonsepsi karena mengumpulkan PowerPoint lebih bagus, tidak, hanya diferensiasinya saja. Bagaimana kita melakukan pendekatan penilaian itu ada di asesmen. Produknya boleh berbeda, tapi pendekatan penilaiannya itu ada di asesmen. Terakhir lingkungan belajar. Nah ini mungkin yang tidak siap. Lanjut ada lingkungan belajar nanti di akhir. Perpaduan, lanjut Pak Iko, biar cepat. Contoh diferensiasi, ini Bapak Ibu saya bacakan, saya sudah sesuaikan dengan kata saya diseminasinya ke pendidikan Pancasila. Contoh diferensiasi konten. Seorang guru pendidikan Pancasila kelas 7 SMP sedang mengajarkan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini bab 1 pembahasan yang sekarang. Setelah melakukan analisa profil gaya belajar dan kebutuhan belajar, guru memberikan materi sesuai profil. Yang audio visual, yang tadi ada audio, materi melalui video. Ini sudah. Yang kinestetik mengobservasi lingkungan. Yang salah tulis yang audio lagi. Mendengarkan lagu, yang audio yang visual, audio visual ya, yang audio mendengarkan lagu. Dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik akan visual kinestetik sudah terpenuhi. Sudah cukup kita memberikan layanan kebutuhan belajar. Ya, itu konten. Contoh diferensiasi proses pada saat di kelas. Seorang guru pendidikan Pancasila kelas 7 SMP sedang mengajarkan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru melakukan pre-assessment. Nah, ini melakukan assessment. Boleh diskusi, boleh FGD, boleh tanya jawab, boleh tertulis. Nah, diferensiasi proses itu dibagi 3 ternyata. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada rendah. Yang tinggi, siswa dibagi menjadi kelompok kecil, diberikan tugas untuk mendiskusikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari. Masing-masing siswa didorong untuk berkontribusi aktif. Ini sudah siap nih, sudah siap dalam prosesnya. Ya, ini ya diferensiasi proses. Kemudian yang sedang sama, tapi mendiskusikan contoh penerapan, dia hanya diskusi. Kalau tadi sudah masuk ke penerapan, kalau dia hanya diskusi. Kemudian yang rendah, siswa dibagi menjadi kelompok kecil, dibantu oleh guru dalam mendiskusikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Guru memberikan contoh-contoh konkret, dibantu masih, dibantu. Ketika dia belum muncul, dibantu. Kecuali bawa HP, boleh menggunakan HP untuk mencari referensi. Boleh, saya selesaikan sampai ini. Diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan individu.
menyediakan berbagai tingkat kesulitan tugas, yaitu memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih cara belajar, di proses ya, memberikan dukungan kepada yang membutuhkan atau pendampingan individu. Monggo berubah. Baik, ada beberapa yang saya tanyakan, mohon solusi nanti Pak. Yang pertama, pemetaan gaya belajar ya. Ini kan kalau di sekolah saya di BK Pak. Sama. Ada ada strategi atau ada aplikasi saya juga kurang paham. Cuman yang menjadi masalah di sekolah saya itu Pak, sudah menjadi sesuatu yang membebani sepertinya ya. Anak itu tingkat percaya dirinya sangat kurang kalau saya berkesimpulan. Kenapa? Mereka tidak pernah mau menjawab atas apa yang dia rasakan, apa yang tidak. Dia mesti mencoba teman, sehingga hasil tidak valid. Sehingga dalam hal ini berarti kan pemetaannya nanti tidak valid juga. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, jadi ini sekolah saya, lagi sekolah saya. Pemetaan oke lah, hasil asesmen diagnostik oke. Yang menjadi masalah lagi di sekolah saya adalah semangat. Motivasi benar-benar di atas 50% yang sama sekali tidak bisa dikatakan down lah motivasi belajarnya. Motivasi sekolah lah intinya Pak. Permasalahan yang banyak terjadi kalau di sekolah saya adalah ini juga tidak lepas dari latar belakang keluarga secara ekonomi terutama. Ini kasusnya di sekolah saya itu adalah banyak orang tua yang bekerja di luar kota, terutama Jakarta, Surabaya. Sehingga ketika mereka orang tuanya sudah tidak ada di rumah maksudnya, hanya tinggal dengan kakek neneknya yang mereka anggap sudah sepuh, mereka motivasi belajarnya benar-benar sudah tidak ada. Mereka mungkin begadang sehingga ke sekolah datangnya timbul. Apapun gaya belajar, gaya pendekatan pembelajaran yang kita pakai, walaupun sudah menarik ya, bagi temannya yang lain menarik, bagi mereka tidak ada gunanya, tetap timbul. Bahkan ya alfanya sampai minta ampun gitu, karena sudah tidak ada pengawasan orang tua. Ini masalah yang kedua. Lalu yang ketiga yang saya tanyakan, masalah ini Pak, contoh diferensiasi proses. Saya ingin tanya dengan pembagian berdasarkan ini berarti berdasarkan tinggi, sedang, rendah. Ini berarti kesiapan belajarnya Pak ya? Iya. Tinggi, sedang, rendah dibagi kelompok. Ini berarti kelompoknya tidak bervariasi berarti Pak. Jadi artinya kelompok yang kesiapan belajarnya bagus tentu satu kelompok dan sedang satu kelompok begitu. Jadi tidak bervariasi. Oke. Terima kasih. Ya. Motivasi belajar. Jadi Bapak Ibu, walaupun mengajar kelas 9, jangan menunggu data BK untuk mengetes lagi gaya belajar. Saya sudah minta Pak Eko, aku pintar, itu anak-anak tidak perlu login, mereka hanya menjawab soal-soal, di situ sudah tahu hasilnya apa. Bapak Ibu, yang jangan miskonsepsi, gaya belajar, ya, gaya belajar. Asesmen gaya belajar auditori, visual, kinestetik bukan menjadi patokan dalam satu fase. Mohon maaf. Kalau dari awal anak-anak sendiri dan cukup kita pendidik yang tahu anak ini kinestetik, anak ini visual, anak ini auditori. Jangan kemudian kita berpikir bahwa seterusnya anak ini kinestetik atau visual atau auditori dikasih video terus, tidak. Tetapi divariasi, harus divariasi. Jadi dikenalkan, ya, supaya bukan berarti asesmen itu dipakai satu fase itu salah. Itu miskonsepsi, sudah dibatal oleh BPKB. Jadi asesmen awal, asesmen diagnostik, asesmen gaya belajar itu dilakukan di awal pembelajaran oleh masing-masing guru boleh. Kalau di sini hanya di BK. Bapak Ibu, aku menggunakan aku pintar, kalau nggak salah. Maaf ya. Ini nanti saya share linknya. Anak-anak langsung buka link ini, Bapak Ibu bisa share, langsung asesmen di situ. Siapa yang kinestetik? Seru-seruan aja, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Ya. Ini bukan dalam satu fase. Ingat Bapak Ibu, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan treatment, ya, mengenalkan semuanya. Ya, bagi aku pintar, ikuti sekarang, kita lanjut. Ini kalau Bapak Ibu pakai yang lain, saya nggak tahu.
bebas. Lanjut Pak Eko, kita coba ya. Nah ini, ketika saya ini langsung jawab Pak Eko, nanti di akhir keluar kecil banget ya. Ketika saya apa Pak Eko? Bacakan Pak Eko. Satu-satu aja jawab. Iya. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya A. membaca petunjuk, B. mendengarkan penjelasan, yang C. menggunakan langsung. Di anak-anak dulu klik, Mungkin sekitar ada 15 soal kalau tidak salah. Klik Pak Eko, ya menurut Pak Eko, gaya belajarnya Pak Eko. Kita juga bisa ngetes gaya belajar kita Pak Eko. Biasanya bisa terus di next. Gak bisa ya? Atau mungkin dulu Pak Eko? Biasanya langsung kok yang sudah pakai ini. Oh mungkin sinyal, terkendala sinyal. Aku pintar Bapak Ibu. Aku pintar ID itu dipakai untuk tes gaya belajar. Soalnya dari sana sudah kita sudah tahu. Saya kira sekolah lain punya cara masing-masing atau. Nah mulai sekarang ini Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Ketika saya ini soal buat kita, buat anak-anak juga. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya Pak Eko apa tadi? Lebih ke apa? Pak Eko A. Terus ke bawah baru kirim. Coba sembarang Pak Eko, sembarang aja. Hasilnya aja kita lihat. Klik aja sampai bawah supaya Bapak Ibu tahu hasilnya gaya belajar siswa. Itu di tes sendiri-sendiri saja, nggak perlu nunggu GK. Ngapain? GK itu biasanya asesmennya untuk kelas 7. 89 di tes lagi. Semester 2 di tes lagi Bapak Ibu. Nah, anak-anak kalau ngisinya sembarang-sembarang, selanjutnya Pak Eko. Lanjut Pak Eko, ini jika saya memilih makanan, saya bikin itu makanan, musik, minat, olahraga, ada semua soalnya. Terus saja Pak Eko, kita lihat hasilnya. Sembarang aja. Insya Allah kata teman saya, bukan kata saya, 98% ya, tidak 100% akurat. Ini harus dites ulang-ulang. Masuk baru 2 mau dites lagi? Enggak usah. 1 semester aja. Tes sendiri. Gimana? Lanjut. Anak-anak sembarang. Coba lanjut Pak Eko. Terus Pak Eko. Oke. Hobi cita-cita itu loh masih tanya temannya. Oh, dia masih muncul. Udah saya berdiri Pak. Jawab ini. Diam-diam itu bisa jawab teman. Lanjut Pak Eko, biar ada skor progresnya berapa? Tes gaya belajar progresnya. Jawablah pertanyaan. Lihat hasil Pak Eko. Kita lihat hasil Bapak Ibu. Itu isinya sembarang. Apakah gaya hasil Pak Eko? Lihat hasil Pak. Oke, ternyata Pak Eko kinestetik. Pak Eko kinestetik ada. Kemudian di sini hasilnya ada di kombinasi. Tidak memilih salah satu. Kadang kinestetik sama auditori. Ini kinestetik sama kadang kinestetik sama visual. Tergantung hasilnya anak-anak. Semakin ngawur juga. Kita nggak punya data yang akurat. Oh ternyata si A kok lain-lain ya. Ini tergantung kita Bapak Ibu bukan menekankan ya, mengarahkan mereka jawab jujur versimu sendiri. Soalnya gampang, hanya makanan. Kalau makanan kamu diambilkan apa ngambil sendiri. Itu hasilnya Pak Eko. Saya lanjut ya. Oke. Ini aku pintar Bapak Ibu, tinggal klik aja. Lanjut. Bu Fafa tadi bertanya. Saya selesaikan dulu kan. Nanti saya insya Allah saya jawab. Lanjut dulu. Ini Bapak Ibu. Diferensiasi produk. Nah, lingkungan mungkin penting ya. Kalau produk sudah saya sampaikan dalam belajar pendidikan Pancasila kelas 7 yang sedang membahas tentang penerapan nilai Pancasila, guru mendapatkan informasi melalui asesmen diagnostik. Guru kemudian dapat membedakan produk akhir. Kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman diberi tugas untuk membuat laporan singkat. Ya, yang belum tuntas tadi kamu buat tulisan singkat aja di buku catatan, tidak cukup. Kelompok peserta didik yang sudah memahami penerapan nilai Pancasila diberikan tugas menganalisa contoh di masyarakat. Sebutkan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Misalkan bergotong royong, misalkan tidak mengganggu teman sedang beribadah,
tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Mereka sudah diminta contoh. Nah, di produknya ini mereka memilih. Intinya di sini Bapak Ibu, kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan mempersiapkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, bisa dalam bentuk video, audio, poster, infografis. Apa produknya yang Bapak Ibu biasanya sering dikumpulkan, apa itu aja ya, semuanya aja mereka. Yang terakhir ini Bapak Ibu, lingkungan ini penting Bapak Ibu. Lingkungan itu ternyata diferensiasi lingkungan adalah ketersediaan media pembelajaran di kelas. Nih, kalau Bapak Ibu, kalau saya pakai dagu ya, Bapak Ibu pakai dagu seperti ini gampang buatnya. Nilai apa? Print, di print, kardus, apa dipotong-potong, bintang dipotong-potong. Siapa? Ketika pembelajaran di bawah, anak-anak kita bermain dagu, silakan lempar dagu. Kalau kalian dapat yang bintang, coba sebutkan, jelaskan, coba sebutkan dan jelaskan, menandakan sila keberapa dan sebutkan isinya gitu. Main dagu. Nah, lingkungan itu adalah diferensiasi lingkungan. Kalau kita tidak menyiapkan media pembelajaran yang mendukung mereka, itu berarti di lingkungan kita tidak memfasilitasi kebutuhan murid. Pak, ini ada papan Pancasila, gampang aja ini, gunting-gunting aja. Anak-anak suruh kerja, taruh di kelas gitu. Kalau enggak, bawa ke ruang guru. Siapkan papan Pancasila seperti ini, mereka akan maju satu-satu. Kalau berkaitan dengan materi kelas 7 tentang Pancasila, kalau kelas 8 menganalisa sudah, kelas 9 ya, tidak seperti ini, hubungan dengan UUD ya, sudah beda. Kalau kelas 7, siapkan medianya, berarti kita sudah menyiapkan memfasilitasi murid, kebutuhan murid belajarnya di kelas. Medianya saja banyak, boleh bergadu, boleh permainan apa gitu. Jadi mereka itu, lingkungan itu ada nih. Oh, kok ada dagu, pembelajaran pendidikan Pancasila, saya lempar pagi dan kapas. Jadi lucu aja, itu diferensiasi. Lanjut Pak. Kita masuk Bapak Ibu ke ruang kolaborasi. Saya juga belajar nanti. Silakan buatlah sebuah kelompok dengan berhitung. Kelompok kinestetik, kebetulan kelompok 3 ini kelompok tidak bisa diam. Dengan studi kasus seorang guru bernama Bu Lili akan mengajarkan tentang keberagaman di Indonesia. Tujuan TP-nya adalah murid dapat memahami tentang keberagaman syarat di Indonesia. Pada siswa awal, Bu Lili ini meminta muridnya untuk mencari informasi baik dari buku paket atau dari internet. Murid beliau kemudian ada yang mengumpulkan dalam bentuk tulisan singkat, ada yang berbentuk audio, video, poster kanva atau gambar. Jadi artinya kami dalam kelompok 3 ini memahami bahwa apa seharusnya dilakukan oleh Bu Lili pada proses pembelajaran berikutnya. Bu Lili, bukan Bu Lili, ya Bu Lili. Memutuskan bahwa dalam hal ini Bu Lili sebenarnya sudah memperoleh informasi awal tentang gaya belajar siswanya. Jadi gaya belajar siswanya ada yang nulis singkat, ya. Jadi artinya dia bisa mungkin visual. Kemudian audio, berarti dia sesuai minatnya ini. Maka Bu Lili itu juga di dalam mengajarnya perlu juga berdifferensiasi caranya. Jadi tidak beliau itu kadang-kadang mengajar juga menggunakan video atau mengajar menggunakan peta konsep, ya. Jadi juga bervariasi. Nah nanti kemudian anak dari gaya belajar yang pernah punya kecenderungan seperti ini bisa nanti untuk penemuan belajar berikutnya minatnya menghadapi anak-anak yang pertamanya dia berbeda bakat, kemudian yang kita
menghadapi siswa yang auditori. Yang pertama itu memutar musik tentang konsep normal. Anak diminta mengulang kembali isi lagu tersebut. Yang kedua, bisa dapat membaca buku teks dengan suara agak keras. Itu dari kami. Sedangkan kalau misalnya anak yang kinestetik, yaitu bermain peran tentang analisa profil ya dari itu. Tadi dari kelompok 2 sepertinya itu pada prosesnya ya Pak ya. Ya. Nah, jadi mungkin akan lebih kenapa ini tidak tulis itu karena terkait dengan masalah waktu. Terus terang tadi yang terpikirkan oleh ibu SMP 4 ya SMP 4. Sebelumnya minta maaf, ini temannya pada kabur. Sebelumnya ini dari pemaparan kelompok 1, Bapak Ibu mohon koreksinya ya, oke, karena waktu dan sebagainya. Kelompok 1 berbagian memaparkan tentang kelompok auditori, di mana dalam kelompok 1 di situ Ibu Ayu memberikan semacam bentuk pertanyaan kepada siswanya untuk menuliskan beberapa pengetahuan, pemahaman tentang materi tentang nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan di kelas. Nah, di sini ada beberapa siswa yang menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ayu kepada masing-masing kelompok A. Dia memaparkan secara konseptual, dan yang B, kelompok B memaparkan secara belum konseptual, dan kelompok C masih dalam seperti acu tak acu ya terhadap pembelajaran yang disampaikan. Kelompok 2 yang menanggapi. Ayo Pak, ayo saya sembarang. Oke, ayo kelompok 2. Sembarang Bu, bebas. Saya dari kelompok 2 dari pemaparan dari kelompok 1. Ya, ini